semuanya, selamat datang di RT, Ruang Teori Podcast. Podcast ini adalah tempat untuk menambah motivasi, informasi, dan juga pengetahuan bagi kalian semua yang ada di luar sana. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang teori pembangunan Marxis bersama dengan beberapa teman narasumber saya di sini. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita terkait teori ini, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Saya Agung Okas Lakmos, hari ini bersama rekan saya. Saya Dewi Weni, ada juga narasumber di samping saya. Saya Ciara Mesa. Saya Isor Rana. Saya Kaisar Mantaraja. Dan saya Ekawati Syahrotoli. Saya Alfonso Alicia Jaryani. Saya Adriana Nafira Daud. Dan saya Lili Sendiri. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini untuk membahas tentang teori pembangunan Marxis ini. Oke, dari sesi perkenalan kita sudah selesai, saatnya kita masuk ke inti pembahasan kita. Bisakah teman-teman menjelaskan tentang teori pembangunan Marxis kepada kita? Mungkin jelaskan tentang pengertian teori pembangunan dan ciri-cirinya. Waktu dan tempat seperti Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori pembangunan. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pembangunan. Menurut Sebagian pada tahun 1974, pembangunan itu sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu negara, bangsa, dan juga pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi, pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses bergulir dari waktu ke waktu sehingga tidak akan pernah berhenti. Suatu pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan secara pembangunan struktur fisik, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Selanjutnya ada perubahan teori pembangunan. Teori pembangunan itu merupakan sekumpulan konsep, rangkaian kerangka berpikir yang menjelaskan dan merencanakan bagaimana caranya sebuah negara atau masyarakat bisa maju dalam aspek kehidupan. Awalnya fokus dari teori pembangunan ini pada pertumbuhan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, cakupannya meluas meliputi aspek politik, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Dan tujuan dari pembangunan ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat secara berkelanjutan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari narasumber kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Tadi kita sudah mendengarkan pengertian pembangunan dan juga teori pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kita pokok-pokok teori pembangunan Marxis. Di sini Marx menuliskan pendapatnya tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi. Ia juga membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 3 fase, yaitu feodalisme, kapitalisme, dan juga sosialisme. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sistem sosial yang dimana tanah menjadi sumber utama kekuasaan dan kekayaan. Pandangan Marxis tentang feodalisme dianggap sebagai tahap awal yang dalam perkembangannya masyarakat kelas, di mana eksploitasi terjadi melalui hubungan tuan tanah dan juga petani. Yang berikut kapitalisme. Kapitalisme ini adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti pabrik, mesin, dan juga lain-lain itu dimiliki oleh individu atau kelompok swasta kapitalis. Nah, dari pandangan Marxis tentang kapitalisme ini dianggap sebagai tahap yang lebih maju dari feodalisme, tetapi tetap mengandung eksploitasi, yaitu eksploitasi kaum buruh dan juga kaum kapitalis. Yang ketiga itu sosialisme. Nah, sosialisme ini adalah sistem sistem ekonomi yang dimana alat-alat produksi itu dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau negara. Dalam pandangan Marxis tentang sosialisme ini dianggap sebagai tahap transisi menuju komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas dan juga tanpa negara. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin ada lagi dari narasumber yang ingin menjelaskan, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin teman-teman tadi
sudah mendengarkan adanya pengertian teori pembangunan, kemudian pembangunan, dan juga pokok-pokok dari teori pembangunan Marxis sendiri. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan ciri dari teori pembangunan Marxis ini sendiri. Jadi, yang pertama adalah fokus pada kelas sosial. Marxis dia menekankan kelas sosial itu sebagai pusat analisis, di mana pembangunan dipandang sebagai hasil dari perjuangan antara kelas-kelas yang berbeda, terutama pada kelas kaum pemilik modal yaitu borjuis dan juga kelas proletar atau kaum pekerja. Kemudian ciri yang kedua ialah kritik terhadap kapitalisme. Jadi di sini mungkin kapitalisme dianggap sebagai hal yang atau sistem yang eksploitatif dan mengakibatkan adanya ketidaksetaraan, kemudian ketidakadilan, dan dianggap hanya menguntungkan kaum pemilik modal sendiri. Yang ketiga ialah materialisme historis. Ini berkaitan dengan sejarah dan masyarakat, di mana menekankan pada faktor ekonomi, dan juga adanya perubahan sosial dan politik dianggap sebagai akibat dari perubahan dalam cara produksi. Ciri yang keempat ialah perubahan revolusioner, di mana revolusioner dianggap bisa mencapai pembangunan yang adil, dan juga dianggap sebagai cara untuk menghilangkan kapitalisme dan membangun masyarakat sosialis maupun komunis. Dan ciri yang terakhir ialah konsep nilai lebih. Jadi konsep nilai lebih ini merupakan inti dari teori pembangunan Marxis. Jadi konsep ini menjelaskan seperti apa kapitalis akan mengeksploitasi buruh dengan mengambil selisih antara nilai yang diciptakan oleh buruh sendiri dan juga upah yang diterima oleh mereka. Seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah menjelaskan tentang pengertian pokok dan juga ciri-ciri dari teori pembangunan itu sendiri. Namun saya memiliki pertanyaan, apakah ada kelebihan atau kekurangan dari teori ini? Jika ada, boleh dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dari teori ini. Kelebihan yang pertama ialah analisis kritis terhadap ketidaksetaraan dan eksploitasi, di mana dalam teori ini dimaksudkan bahwa suatu proses mengkaji dan memahami bagaimana ketidaksetaraan dan eksploitasi terjadi dan diperuntukkan dalam masyarakat. Yang kedua, penekanan pada perubahan struktural. Di sini dimaksudkan ialah konsep yang digunakan dalam menganalisis sosial dan politik untuk menjelaskan bagaimana perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi masyarakat dan individu. Baik, saya akan menjelaskan kekurangan dari teori ini. Kekurangan yang pertama, determinisme ekonomi yang berlebihan. Kritik utama terhadap Marxisme adalah kecenderungannya untuk terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai penentu utama perubahan sosial dan politik. Seringkali mengabaikan dan meremehkan peran faktor-faktor lain seperti budaya, agama, politik, dan identitas dalam proses pembangunan. Kekurangan yang kedua, prediksi yang tidak sepenuhnya terbukti. Beberapa prediksi inti Marx seperti keniscayaan revolusi di negara-negara kapitalis maju dan keruntuhan kapitalisme belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan kerangka waktu yang ia pikirkan. Kapitalisme telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi krisis. Kekurangan yang ketiga, pengalaman negara-negara sosialis abad ke-20. Pengalaman negara-negara yang mencoba menerapkan model pembangunan sosialis abad ke-20 seringkali diwarnai dengan masalah otoritarisme, inefisiensi ekonomi, kekurangan inovasi, dan pengekangan kebebasan individu. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang implementasi praktis dan alternatif sosial yang diusulkan oleh teori Marxis. Yang keempat, kurang memperhatikan aspek non-kelas dan ketidaksetaraan. Teori Marxis cenderung memprioritaskan analisis kelas dan kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap bentuk-bentuk ketidaksetaraan lain yang signifikan seperti gender, ras,
etnisitas, dan orientasi seksual, serta bagaimana kategori-kategori ini saling berinteraksi dan mempengaruhi proses pembangunan. Kekurangan yang kelima, potensi otoritarisme dan implementasi. Dalam beberapa implementasi teori Marxis dapat mengarah pada pemusatan kekuasaan di tangan negara atau partai tunggal atas nama perjuangan kelas yang berpotensi mengorbankan kebebasan individu dan hak-hak demokratis. Oke, baik. Mungkin ada contoh yang dapat diberikan mengenai teori ini. Baik, kita masuk pada contoh teori pembangunan Marxis dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling pertama ada ketidaksetaraan ekonomi. Fenomena ketidaksetaraan ekonomi ini dengan kesenjangan antara kaya dan miskin yang semakin melebar dapat dilihat sebagai contoh aktualisasi teori Marx. Pemilik modal yang mengendalikan produksi cenderung mendapat keuntungan lebih besar daripada pekerja yang menjalankan produksi. Yang kedua ada krisis ekonomi dan pengangguran. Marx sendiri memprediksi bahwa kapitalisme akan mengalami krisis ekonomi secara periodik karena krisis finansial global dan tingkat pengangguran adalah contoh fenomena saat ini yang dapat dianalisis dari perspektif teori Marx tentang ketidakstabilan sistem kapitalisme. Yang ketiga ada globalisasi dan perubahan struktural. Dengan pertumbuhan globalisasi, perusahaan multinasional menguasai pasar global dan menciptakan perubahan struktural dalam sistem ekonomi. Hal ini juga mencerminkan pemikiran Marx tentang kapitalisme sebagai sistem yang dapat mengeksploitasi dan merubah tatanan ekonomi global. Yang keempat, ada perubahan teknologi dan penggantian tenaga kerja manusia. Saat ini kemajuan teknologi, terutama otomatisasi dan kecerdasan buatan, dapat dilihat sebagai contoh teori Marx tentang pengganti tenaga kerja manusia oleh mesin. Hal ini berpotensi menyebabkan pengangguran struktural dan ketidakpastian ekonomi bagi pekerja. Yang kelima, ada perjuangan buruh dan hak pekerja. Gerakan pekerja saat ini dan perjuangan hak pekerja seperti protes, mogok kerja, dan pembentukan serikat pekerja mencerminkan upaya untuk menghadapi eksploitasi dan merespons ketidaksetaraan yang mendasari teori Marx. Dan yang paling terakhir ada pengaruh korporasi dalam politik. Pemikiran Marx ini tentang kapitalisme memahami bahwa kekuatan ekonomi dapat mempengaruhi dan mengendalikan struktur politik. Keterlibatan besar perusahaan dalam politik dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan dari teori Marx ini. Oke, penjelasan yang sangat baik daripada narasumber kita pada hari ini. Jadi kita bisa mengerti isi dari teori pembangunan itu seperti apa. Betul sekali. Di sini saya juga memiliki pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah teori pembangunan Marxis ini masih relevan di Indonesia sampai saat ini? Jika ya, boleh tolong berikan perspektif dari teman-teman sendiri, dan jika tidak, bisa diberikan penjelasan maupun alasan. Baik, di sini saya akan menjawab. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi kalau secara personal, dari perspektif saya, apakah teori dari Karl Marx ini tentang teori pembangunan Marx ini masih relevan di Indonesia atau tidak? Saya berpikir bahwa ini masih relevan di Indonesia karena kita melihat dari keadaan sekarang. Nah, teori pembangunan Marx ini kan dikembangkan oleh pemikiran dari Karl Marx. Nah, ini dia menganalisis tentang skala sosial, tentang kapitalisme, dan juga tentang hal-hal dari pemilik modal dan juga pekerja buruh. Nah, dalam kajian yang sudah dipaparkan, dijelaskan oleh teman-teman saya, ini tentunya ada suatu yang menjadi relevansi dalam teori ini. Artinya di sini ada ketidaksetaraan ekonomi yang sudah teman saya katakan di dalam dunia nyata itu dalam kehidupan sehari-hari mengenai dari teori Marxis tentang dari pembangunan ini, yaitu saya mengambil contohnya itu ketidaksetaraan ekonomi. Nah, Indonesia sendiri itu dia sedang menghadapi yang namanya masalah ketidaksetaraan ekonomi yang sangat signifikan. Artinya kita melihat dari kesenjangan antara
kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, atau kita bisa sebut antara yang pemilik modal dengan pekerja buruh, di mana pemilik modal itu dia semakin kaya, dia bisa mengambil selisih yang sudah dia berikan tidak setimpal dengan apa yang dipekerjakan atau tidak setimpal yang diterima oleh pekerja buruh. Nah, dari sini bisa meningkatkan ketidakpercayaan juga. Kemudian juga ada sistem kapitalis, yaitu sudah jelas oleh teman-teman saya mengenai eksploitasi dan lain hal sebagainya. Jadi kalau menurut perspektif saya secara pribadi, ini masih sangat relevan di negara kita, khususnya Indonesia. Oh, baik. Jadi menurut saudari Sheryl tadi, bahwasanya teori pembangunan Marxis ini masih sangat relevan di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi faktor yang dapat memperburuk potensi otoritasi dalam implementasi pada teori tersebut dalam suatu negara? Oke, baik. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal meliputi kekuasaan yang terpusat. Ketika kekuasaan terpusat pada satu orang atau kelompok, maka potensi otoritarianisme meningkat. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan semakin meningkat. Yang ketiga, kurangnya partisipasi dan inklusi. Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka potensi otoritarisme meningkat. Yang berikutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu keinginan untuk mengontrol dan membatasi kebebasan individu. Yang kedua, ancaman keamanan. Ancaman keamanan dapat memicu keinginan untuk mengkontrol dan membatasi kebebasan individu. Yang ketiga, pengaruh ideologi otoritarian. Pengaruh ideologi otoritarian dari luar negeri dapat memicu penyebaran ideologi tersebut di dalam negeri. Sekian. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa itu. Saya memiliki pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir. Bagaimana teori pembangunan Marxis memandang transformasi sosial dan revolusi dalam mencapai pembangunan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab. Teori Marxis melihat pembangunan sebagai proses yang kompleks dan berkelanjutan transformasi sosial. Transformasi sosial merupakan inti dari pembangunan, di mana masyarakat mengalami perubahan mendalam dalam struktur ekonomi, politik, dan sosial. Poin yang pertama, perubahan struktur ekonomi. Teori Marxis menekankan perlunya transformasi dari sistem kapitalis ke sistem sosial. Ini melibatkan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan penggantian dengan kepemilikan kolektif. Yang kedua, pembebasan kelas buruh. Transformasi ini bertujuan untuk membedakan kelas buruh dan eksploitas oleh kelas kapitalis. Yang berikutnya, revolusi sebagai katalisator pembangunan. Jadi di dalam revolusi sebagai katalisator pembangunan ada 3 bagian. Yang pertama, revolusi proletar. Yang kedua, penghapusan sistem kapitalis. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Sekian. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Hari ini kami berdua selaku moderator telah mendapatkan banyak ilmu baru terkait dengan teori pembangunan Marxis ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Semoga sukses untuk kuliahnya dan kedepannya bisa wisuda dengan tepat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menyaksikan video kita pada kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan yang luas bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih. See you. Bye-bye.